Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. NIM 22811305555, kelas A12, mata kuliah Kreatif Konten Pembelajaran FAI. Saya akan menerangkan tentang kreatif konten video dan audio, yaitu temanya tafsir sosial kontekstual ibadah kurban dalam Islam. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang tafsir sosial kontekstual ibadah kurban dalam Islam, yaitu dalam studi Islam, kurban merupakan salah satu ajaran yang mulia. Kurban secara bahasa dimaknai mendekatkan diri secara istilah. Kurban diartikan segala upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan apa saja yang diperintahkan sekaligus menjauhi segala larangannya. Ibadah kurban termasuk ajaran ideal. Namun begitu, dalam praktiknya masih ada persoalan yang dijumpai. Kenapa ada orang yang belum mengamalkan ajaran ibadah kurban secara maksimal dalam kehidupannya? Hal ini disinyalir di antaranya karena adanya pemahaman yang cenderung tekstual ketimbang kontekstual sosial sepanjang hayatnya. Dan maka dari itu, dari sekian lamanya tentang kurban, yaitu ada tentang pembahasan, yaitu dari dulu hingga sekarang kurban selalu menjadi bahasan penting dan menarik. Di awal tulisan ini, pembahasan difokuskan pada apa yang dimaksud dengan kurban. Secara etimologi, kurban yang sering ditulis dalam tulisan ini dengan huruf awal K berarti mendekat atau pendekatan. Sedangkan menurut istilah adalah usaha pendekatan diri seseorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang yang halal dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, salah satunya ajaran Islam penuh dengan kesakralan, yaitu suci, dan juga syarat dengan muatan kemanusiaan adalah ibadah kurban. Dan selanjutnya, yaitu menerangkan tentang tujuan ibadah kurban. Tujuan ibadah kurban adalah semata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertebal ketakwaan kepada Allah, seakan bernilai ibadah ini sebagai wujud ketakwaan hamba kepadanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridwan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surat Al-Hajj 22-37. Hal ini pulalah yang menjadi sebab tertolaknya kurban salah seorang dari kedua putra Nabi Adam alaihissalam, dan terimanya kurban yang lain bukanlah nilai suatu yang tinggi dan banyak diminta Allah. Kurban yang banyak tetapi tanpa keikhlasan dan ketakwaan orang yang berkurban, hal itu sama saja tak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita bernilai ibadah kurban mungkin cenderung melihat sesuatu dari lahirnya yang tampak, padahal Tuhan melihat sebaliknya, yaitu keikhlasan. Kriteria hewan layak kurban, yaitu berikut ini adalah kriteria hewan kurban untuk pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha, yaitu 1. Jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Di antaranya, unta minimal umur 5 tahun, sapi minimal umur 2 tahun, kambing
minimal umur 1 tahun. Dan 2. Tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesu, permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi hidung dan terlacak atau kuku. 3. Tidak mengeluarkan air liur atau lendir berlebihan. 4. Tidak memiliki cacat seperti buta, pincang, patah, tanding, putus ekor atau mengalami kerusakan daun telinga kecuali yang disebabkan untuk pemberian identitas. Dan seterusnya, yaitu manfaat kurban. Manfaat kurban yaitu Allah Ta'ala menjanjikan beberapa keutamaan bagi umat muslim yang menunaikan ibadah kurban, di antaranya dihapuskan dosa dan kesalahannya. Rasulullah SAW kepada anaknya yaitu Fatimah ketika beliau ingin menyembelih hewan kurban, Fatimah, hadirlah dan saksikan hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan, dan bacalah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan selanjutnya yaitu menerangkan tentang adanya kesimpulan, yaitu ajaran dan ibadah haji dan kurban bisa ditafsirkan selain bersifat transendental dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, juga bisa ditafsirkan secara sosial dengan kaitan manusia dalam hubungan manusia dengan sesama. Banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kesalahan individual perlu adanya upaya untuk diimbangi dengan kesalahan sosial. Ayat-ayat haji dan kurban menunjukkan kepada kita semua perlunya pemahaman yang lebih praktis dan bermakna serta memiliki sumbangan yang besar terhadap sukses dan bahagianya seseorang dalam hidupnya, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Disinilah tafsir ibadah kurban dan haji yang lebih sosial kontekstual juga memiliki dimensi kemanfaatan dan kemaslahatan sosial yang luas. Kunci-kunci pemahaman dan penafsiran yang lebih sosial diharapkan berdampak positif bagi pengalaman ibadah kepada Allah yang benar-benar bermula dari ketulusan hati dan keikhlasan bersama, sehingga bermanfaat dan kehidupan manusia dunia hingga akhiratnya. Penafsiran ini diyakini mendorong praktik keberislaman dalam rangkaian ibadah seorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Sekian saja dari pembahasan yang tadi telah diterangkan. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat video pembelajarannya, dan untuk kedepannya semoga lancar untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.